Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar sidang paripurna khusus dengan agenda tunggal pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di ruang Kusuma Atmaja lantai 14 Gedung Tower Mahkamah Agung. Sidang paripurna ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sidang paripurna ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H.M. Syarifuddin SH.MH. Sidang paripurna khusus Mahkamah Agung dengan agenda tunggal pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam sambutan pembuka, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial telah kosong sejak dilantiknya Ketua MA pada bulan April tahun 2020. Oleh karena itu, pemilihan Wakil Ketua Bidang Yudisial harus segera dilakukan karena fungsi yudisial memegang peranan yang sangat vital dalam roda organisasi Mahkamah Agung di bidang teknis penanganan perkara. Jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial telah kosong sejak saya terpilih dan mulai menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada bulan April 2020 lalu. Kosongan jabatan tersebut harus segera diisi karena fungsi yudisial memegang peranan vital dalam roda organisasi Mahkamah Agung, yaitu di bidang penanganan teknis. Sekretaris Mahkamah Agung Bapak Dr. Hasbi MH yang bertindak sebagai Ketua Panitia Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial menyerahkan berita acara daftar hadir Hakim Agung dan daftar rekapitulasi kesediaan menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan daftar hadir dan daftar kesediaan Hakim Agung untuk menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung di hadapan sidang paripurna. Berdasarkan daftar nama Hakim Agung yang bersedia namanya dicantumkan di dalam kartu suara sebagai calon Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, apakah masih ada yang menyatakan kesediaannya tetapi namanya belum dicantumkan dalam kartu tersebut? Oleh karena nama yang dicantumkan dalam kartu suara sudah sesuai dengan surat pernyataan kesediaan, selanjutnya dipersilahkan pada Ketua Panitia untuk melaksanakan pemilihan. Untuk tahapan pelaksanaan pemilihan, dipersilakan kepada petugas untuk membuka kotak suara, mengeluarkan amplop kartu suara dan kartu suara cadangan untuk dihitung. Pemilihan yang dilakukan sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat tersebut dilakukan dalam 2 putaran. Putaran pertama menempatkan Dr. H. Andi Samsan Nganro SH.MH sebagai peraih suara terbanyak, yaitu 12 suara, disusul oleh Dr. H. Amran Suwadi SH.MH MM sebanyak 8 suara, Dr. H. Zahrul Rabain SH.MH sebanyak 8 suara, Dr. Suhadi SH.MH sebanyak 7 suara, dan Dr. Irfan Fakhrudin SHCN sebanyak 4 suara. Oleh karena tidak ada calon yang memenuhi suara 50% ditambah 1 suara, berdasarkan ketentuan pasal 8 E dan dan Wakil Ketua Mahkamah Bidang Yudisial, calon Wakil Ketua Mahkamah Yudisial maju pada putaran kedua adalah
Samsan Nganro mendapat 12. Amran Swadi, Tan Amran Swadi 8 suara. Lalu Zahrul Rabain 8 suara. Untuk mempersiapkan putaran kedua, maka sidang saya skor selama lebih kurang 10 menit untuk memberikan kesempatan pada panitia persiapkan pelaksanaan pemilihan putaran kedua. Sedangkan para peserta sidang lainnya akan dapat beristirahat di tempat. Dalam putaran kedua, seluruh hakim agung melaksanakan pemilihan yang dilaksanakan secara terbuka, bebas, dan rahasia. Putaran kedua ini para hakim agung hanya memilih satu di antara 3 nama calon yang mendapatkan suara terbanyak pada putaran pertama, yaitu Hakim Agung Andi Samsan Nganro, Hakim Agung Amran Swadi, dan Hakim Agung Zahrul Rabain. Pada pemilihan putaran kedua, Dr. Andi Samsan Nganro SHMH secara resmi terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan perolehan suara sebanyak 20 suara mengungguli dari para pesaingnya, yaitu Dr. Zahrul Rabain SHMH sebanyak 17 suara dan Dr. Amran Swadi SHMH MM sebanyak 3 suara. Berdasarkan berita acara, hasil perhitungan kartu suara, nyata Yang Mulia Saudara Dr. H. Andi Samsan Nganro SHMH telah mendapatkan suara terbanyak jumlah 2. Maka dengan demikian Yang Mulia Dr. H. Andi Samsan Nganro SHMH ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial terpilih. Dalam sambutan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial terpilih, Dr. Andi Samsan Nganro SHMH menyampaikan ucapan terima kasih kepada para hakim agung yang telah berkenan memberikan suaranya, yang mana hal tersebut merupakan suatu amanah dan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan terpilihnya saya bukan berarti saya yang terbaik di antara para yang mulia. Tapi itulah mekanisme sebuah pemilihan, bahwa harus ada pilihan. Dan saya merasa bahwa pemilihan itu yang jatuh kepada saya adalah memberikan satu amanah dan tanggung jawab yang besar. Sidang paripurna khusus pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial diakhiri dengan sambutan yang disampaikan oleh pimpinan sidang sekaligus sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sidang paripurna khusus dengan agenda tunggal, pilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dinyatakan ditutup. Selamat bertugas.